Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Jabariyah dari kelas Ilmu Hukum C semester 2, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengenalan hukum adat di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Namun, sebelum melanjutkan menjelaskan, saya akan menyampaikan 7 poin yang nanti akan saya bahas. Yang pertama, definisi hukum adat. Yang kedua, bentuk hukum adat. Yang ketiga, sifat hukum adat. Yang keempat, teori receptio in complex. Yang kelima, perbedaan antara hukum adat dengan hukum kebiasaan. Yang keenam, dasar hukum berlakunya hukum adat. Dan yang terakhir, persekutuan masyarakat hukum adat. Baik, akan kita mulai dari definisi hukum adat. Bahwa hukum adat adalah di Regevolgenheben, yang artinya adat yang mempunyai sanksi hukum. Profesor Sumopomo pun mengatakan bahwa hukum adat itu adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dibentuk oleh badan hukum atau badan legislatif. Dan Terhar mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang bersumber dari penguasa adat. Jadi penguasa adatlah di sini yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan di lapangan hukum adat. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum adat itu yaitu hukum atau peraturan yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat dan hanya ditaati oleh masyarakat tersebut. Di setiap negara di dunia itu mempunyai adat kebiasaan masing-masing dari satu negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun dari perbedaan dan ketidaksamaan adatlah yang membuat kita mengenal macam-macam persekutuan hukum adat atau macam-macam persekutuan adat. Oleh karena itu, adat bisa menjadi pencerminan diri dari kepribadian suatu bangsa. Itu mengenai definisi hukum adat. Selanjutnya yaitu bentuk hukum adat. Bentuk hukum adat ini ada dua. Yang pertama, bentuk hukum adat yang tidak tertulis, di mana hukum adat ini berlakunya untuk masyarakat yang belum mengenal tulisan atau buta huruf. Diambil dari keputusan para pemimpin yang tohnya seperti harta gono gini dan kawin lari. Yang kedua, sebaliknya, yaitu bentuk hukum adat yang tertulis, di mana ini berlaku untuk masyarakat yang sudah mengenal tulisan tentunya. Contohnya yaitu Pranata Desa, piagam-piagam raja, dan subak di Bali. Itu mengenai bentuk hukum adat. Yang ketiga, sifat dari hukum adat. Yang pertama yaitu ada mesis religius, di mana alam pikiran masyarakatnya masih dipengaruhi oleh alam goib atau setiap perlakuannya di sini berdasarkan agama dan kepercayaan. Yang kedua yaitu komunal atau kemasyarakatan, di mana setiap masyarakat, setiap orang sangat merasa bahwa mereka itu selaku anggota masyarakat atau mereka itu tidak hidup sendiri, yaitu berlandaskan dari adanya gotong royong dan keterkaitan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga terciptanya kerukunan. Yang ketiga yaitu konkret atau nyata, di mana suatu perbuatan hukumnya, hukum adat ini selalu berdasarkan hal-hal yang nyata atau yang berwujud. Contohnya itu panjar dalam melaksanakan jual beli. Yang keempat yaitu participle kosmis, di mana masyarakat hukum adat ini tidak bisa dilepaskan dengan kaitan perasaan atau kebatinan. Jadi masyarakat hukum adat itu sangat kuat akan kebatinannya. Dan yang terakhir yaitu kontan, di mana setiap perbuatan hukum adat itu selalu dibayar oleh perbuatan, ucapan atau simbol. Contohnya yaitu jual tanah dan bayar tunai. Itulah yang termasuk sifat hukum adat. Ada 5 poin yang sudah saya sampaikan. Dan selanjutnya mengenai perbedaan hukum adat dengan hukum kebiasaan. Awalnya hukum adat berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia
yang secara turun-temurun. Sedangkan hukum kebiasaan yaitu berasal dari hukum asing yang direalisasikan kepada hukum Indonesia dan menjadi hukum asli Indonesia. Contohnya yaitu sewa menyewa. Itu perbedaan antara hukum adat dengan hukum kebiasaan. Selanjutnya kita masuk pada poin yang keenam, yaitu dasar hukum berlakunya hukum adat. Yang pertama yaitu pasal 11 AB, yang kedua pasal 31 IS ayat 2 sub B, yang ketiga pasal 104 Undang-Undang Dasar sementara 1950, yang ketiga pasal 2 AP Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Itu dasar hukum berlakunya hukum adat. Dan poin yang terakhir yaitu persekutuan masyarakat hukum adat. Persekutuan hidup masyarakat sama dengan struktur masyarakat, yang artinya kesatuan manusia yang telah teratur, bertempat tinggal dan mempunyai aturan-aturan hukum serta penguasaan hidup, dan pula kekayaan secara material dan non-material. Secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan keturunan dan berdasarkan wilayah. Berdasarkan keturunan dibagi menjadi tiga, yaitu keturunan dari ibunya atau multilinear, dan keturunan dari bapaknya atau partilinear, dan keturunan dari ibu bapaknya. Yang kedua yaitu berdasarkan wilayah atau teritorial. Berdasarkan wilayah atau teritorial dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum masyarakat desa atau perkampungan. Yang kedua, hukum masyarakat wilayah atau daerah. Dan yang ketiga, hukum masyarakat persekutuan desa. Sekian yang dapat saya sampaikan pemaparan materi pengenalan hukum adat di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.